Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Liandari dengan NPM 223516516008. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu perilaku konsumen dan menjelaskan sedikit tentang isu terbaru terkait perkembangan dunia digital terhadap perilaku konsumen di Indonesia. Perilaku konsumen adalah suatu studi yang menarik tentang bagaimana individu, organisasi, dan kelompok mengambil keputusan dalam membeli, memilih, dan menggunakan produk serta jasa. Ini adalah proses yang rumit yang melibatkan berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, dari faktor-faktor psikologis hingga aspek sosial dan budaya. Dalam mengidentifikasi perilaku konsumen, perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Pertama-tama, kita memiliki faktor-faktor psikologis seperti motivasi, persepsi, belajar, kepercayaan, dan sikap. Misalnya, motivasi konsumen bisa berasal dari kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian, atau kebutuhan yang lebih tinggi seperti status dan pengakuan. Selanjutnya, ada faktor sosial dan budaya yang sangat mempengaruhi perilaku konsumen. Kelas sosial, keluarga, dan referensi kelompok adalah contoh-contoh dari faktor ini. Misalnya, seseorang mungkin lebih memilih membeli produk atau jasa yang direkomendasikan oleh teman atau keluarga. Dalam konteks bisnis, pemahaman tentang perilaku konsumen sangat penting. Ini membantu perusahaan merancang strategi pemasaran yang lebih efektif, memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta mengantisipasi tren pasar yang akan datang. Dengan kata lain, pemahaman ini memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan produk dan jasa yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen, yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat loyalitas merek. Namun, perilaku konsumen tidak hanya relevan dalam konteks bisnis, pemahaman yang baik tentang perilaku konsumen juga dapat memberikan manfaat yang besar bagi individu, masyarakat, dan bahkan pemerintah. Misalnya, individu dapat menggunakan pengetahuan tentang perilaku konsumen untuk membuat keputusan pembelian yang lebih baik dan memaksimalkan nilai dari uang mereka. Di sisi lain, pemerintah dan lembaga nirlaba dapat menggunakan pemahaman tentang perilaku konsumen untuk merancang kebijakan yang lebih efektif, seperti program-program kesejahteraan atau kampanye kesehatan masyarakat. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang perilaku konsumen tidak hanya meningkatkan kinerja bisnis, tetapi juga membantu membangun masyarakat yang lebih sehat dan lebih berkelanjutan secara ekonomi. Salah satu hal yang sedang ramai diperbincangkan yang mempengaruhi bagaimana orang berbelanja adalah e-commerce dan tren belanja online. Menurut laporan terbaru, berbelanja melalui internet sudah menjadi sesuatu yang umum dilakukan oleh banyak orang, dan e-commerce telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan online sehari-hari. Terutama selama pandemi, kebiasaan berbelanja secara online mengalami perubahan besar, seperti lonjakan pencarian produk segar, deterjen, dan barang-barang ergonomis di internet. Tak hanya itu, media sosial juga memainkan peran yang penting dalam membentuk kebiasaan belanja dan preferensi konsumen. Platform seperti TikTok menjadi tempat populer di mana konsumen bisa terinspirasi oleh konten-konten yang memperlihatkan produk atau merek tertentu. Selain itu, personalisasi juga jadi faktor penting dalam pengalaman berbelanja online saat ini. Banyak perusahaan menggunakan data digital untuk memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan apa yang disukai dan dibeli konsumen sebelumnya, sehingga pengalaman berbelanja menjadi lebih pribadi dan sesuai. Namun, kita tidak boleh mengabaikan dampak dari meningkatnya biaya hidup terhadap cara orang berbelanja. Kenaikan biaya hidup telah membuat banyak orang merencanakan untuk mengurangi pengeluaran mereka dalam 6 bulan mendatang, terutama pada hal-hal seperti pakaian, peralatan elektronik, dan barang-barang mewah. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen sedang beradaptasi dengan situasi ekonomi yang tidak stabil, dan mereka lebih berhati-hati dalam mengatur keuangan mereka dan lebih memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan penting. Dengan demikian, fenomena e-commerce, pengaruh media sosial, dan meningkatnya biaya hidup adalah beberapa isu terkini yang penting untuk dipahami dan dianalisis dalam memahami perilaku konsumen di Indonesia saat ini. Sekian penjelasan saya mengenai perilaku konsumen dan isu yang sedang tren. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.